أهلا وسهلا كل وفونا. Kita masih dalam pembahasan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab terkait dengan keluarga-keluarga kaum muslimin. Salah satu riwayat menyatakan ada seorang lelaki datang kepada beliau mengadukan putrinya yang dulu itu pernah punya aib, mau menikah ada masa lalu yang kelam, sudah tidak perawan lagi misalnya, atau dulu pernah hingga karu-karuan masa muda mau bunuh diri, bahkan luka lehernya karena mau menyayat itu sendiri. Kemudian kata bapaknya, kami obati. Setelah itu menjadi wanita baik-baik, bertobat dengan baik. Dan suatu ketika ada suatu kaum yang meminang melamar wanita ini. Bapaknya kemudian bertanya, apakah aku perlu memberitahukan masa lalu yang pernah terjadi kepada keluarga yang meminang ini? Ini mungkin juga jadi kegalauan sebagian muslimah yang dulu masa SMA-nya mungkin sudah kehilangan kehormatan dalam tanda petik karena pergaulan yang enggak islami, kemudian tobat. Apakah perlu ketika dilamar itu ngaku, mas saya ini sudah enggak perawan misalnya, atau bagaimana? Nah, Umar mendengar penuturan si lelaki ini, beliau mengatakan, apakah kamu hendak mengusik sesuatu yang telah ditutupi oleh Allah, lantas kamu mengungkapkannya? Demi Allah, seandainya kamu mengungkapkan perkaranya kepada seseorang, niscaya aku akan menjadikanmu sebagai pelajaran yang tragis bagi penduduk berbagai negeri. Kata Sayyidina Umar, nikahkanlah dia sebagaimana pernikahan wanita muslim yang menjaga diri dengan baik. Ini redaksi Arabnya begini. Ini kebijakan Sayyidina Umar. Beliau tidak mengungkit-ungkit itu perzinaan yang sudah lalu. Ketika orang itu sudah bertobat, ada yang melamar, sudah nikahkan saja. Terus bagaimana nanti suaminya? Ya kalau kita lihat dari sisi hukum fikih kan, suami ketika nggak nanya macam-macam tidak perlu diberitahu. Kecuali dia itu mungkin mensyaratkan istrinya harus misalnya perawan misalnya. Nah kalau seperti itu ya nggak usah diungkap aib, sudah mundur aja, sudah nggak perlu dilanjutkan permintaan pernikahan dengan lelaki seperti itu, biar cari yang lain. Jadi prinsipnya aib yang telah Allah tutupi tidak perlu diungkap-ungkap, dan negara nggak perlu mengorek-ngorek. Nah ini perlu kita berikan catatan bahwasanya kebijakan Umar ini bukan masuk dalam bab menelantarkan hudud hukum Allah Ta'ala. Karena kalau ada pengakuan terkait hudud hak-hak Allah Ta'ala yang ada 7 jenis kriminal 7 jenis dosa yang kalau itu sampai ke pengadilan maka tidak bisa dibatalkan. Itu kalau memang sudah sampai ke pengadilan, hakim nggak membiarkan, nggak boleh begitu. Sebagaimana kasus adanya pencurian ketika Fathu Makkah, kasusnya sudah sampai ke Rasulullah, kemudian keluarga pencurinya minta keringanan kepada Rasulullah lewat sahabat Usamah bin Zaid. Maka Rasulullah marah. Kemudian berkhutbah di depan orang bahwasanya hancurnya masyarakat itu kalau orang-orang mulia mencuri mereka biarkan. Tapi kalau rakyat mencuri mereka tegakkan hukum Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah bersumpah demi zat yang diri Muhammad ada di dalam kekuasaannya. Andai Fatimah putrinya Muhammad mencuri, akan kupotong tangannya. Dalam riwayat Imam Bukhari begitulah redaksinya. Artinya hudud ini ketika sudah sampai ke negara tidak boleh dibatalkan. Nah kalau belum sampai kemudian bertobat, ya nggak usah kemudian orang lain mengotak-atik, nggak usah. Kalau memang bertobat dengan baik. Termasuk sebetulnya kalau misalnya perzinaan itu munculnya karena pengakuan, seperti kasus Ma'is al-Aslami, kemudian
diverifikasi oleh Rasulullah bahwasanya ini ngaku berzina, ini dia sedang mabuk atau apa? Kata sahabat enggak, memang dia begitu. Akhirnya diperintahkan untuk merajam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dirajam kesakitan, lari si Ma'is ini, tapi dikejar oleh kaum dan kemudian ya dihukum rajam hingga meninggal. Yang kata Rasulullah mengabarkan pertobatan Ma'is ini dengan mengatakan dia sekarang sedang berenang-renang di sungai surga. Tetapi ketika sahabat menceritakan bahwasanya ketika Ma'is ini ditegakkan hukum hudud tadi lari, ya, kesakitan lari, bukan lari dari hukum Allah tapi lari karena sakit, maka Rasulullah katakan, kenapa engkau nggak biarkan saja? Ya, jadi nggak usah diteruskan. Artinya hukum Allah ini walaupun keras, ya, tapi untuk hukuman seperti ini kalau sumbernya pengakuan maka itu bisa dibatalin. Jadi ini bukan masuk bab kemudian dikatakan Sayyidina Umar itu mengabaikan hukum Allah, ya, tapi ini masuk bab menutupi aib. Dan menutupi aib ini berlaku untuk orang yang sudah tobat. Sudah tobat. Kemudian orang ini dikenal baik di masyarakat. Begitu penjelasan dulu waktu kita membahas hadis arba'in. Ya, bisa dilihat lagi bab ini. Jadi kalau dia ini ya, sebetulnya pelaku yang melakukan kefasikan secara terang-terangan, ya, fajir, maka tidak perlu ditutup aibnya. Tapi kalau sudah bertobat jadi baik, jangan diungkit-ungkit lagi. Ini kadang apalagi menjelang pemilu itu ya, cari-cari aib-aib orang itu. Bukan hanya yang calonnya, tapi semua yang ada di sekitarnya itu harus siap-siap untuk terbongkar semua aibnya. Ini problem di era demokrasi begini. Kemudian catatan berikutnya, ya, selain menutup aib itu untuk orang yang tobat, untuk orang yang memang berperilaku baik, juga kalau hal itu tidak membahayakan umat. Kalau membahayakan umat walaupun dia sendiri malu menutupinya tetap mesti dibongkar. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, atarghabuna an zikril fajir. Apakah kalian tidak senang untuk mengungkap atau menyebut kejahatan orang fajir? Orang fajir itu adalah ya, ismun jami'un likulli mutajahirin bimaksiatin. Bimaksiatin au kalamin qabih. Fajir di sini maksudnya adalah ya mencakup seluruh orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan atau terang-terangan melakukan perkataan yang qabih, yang jelek. Ini kata Imam Al-Hasan Al-Basri ya. Apakah kalian nggak senang menyebut itu? Kata beliau, uzkuruh bima fihi. Sebutkan saja itu kalau memang orangnya fajir begitu, kayahzaruhun nas, agar manusia itu berhati-hati terhadap orang tersebut. Jadi ini mesti disebut, ya, sampaikan. Sekarang ini kadang kan terbalik ya. Ustadz yang disebut agar orang hati-hati, ya, kemudian diperkarakan macam-macam, ya. Padahal ustadznya sekedar menyampaikan dakwah. Mau ke pulau ini ya, dihadang dengan berbagai macam trik, penolakan. Mau ke kota ini penolakan. Padahal menyampaikan dakwah biasa. Ini merusak jadi ancaman kerukunan dan sebagainya. Na'udzubillah. Itu terbalik itu, terbalik. Harusnya yang menentang syariat Allah itu yang disampaikan, yang dibicarakan supaya masyarakat hati-hati. Ini perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri, sebagian ada yang memarfu'kan ini ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini terkait tadi negara itu mestinya juga punya standar tadi ya, mana yang ditutupi aib rakyat itu, mana yang perlu diungkap. Ya.
Kalau koruptor membahayakan negara itu sudah diungkap aja, sudah diungkap supaya jadi contoh bagi yang lain. Ini kata Mahfud MD kan semakin menggila itu korupsi di negeri ini. Tetapi hal-hal yang sifatnya pribadi yang nggak membahayakan umat nggak usahlah itu. Ini kata Rasulullah, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ini muttafaq alaih. Jadi kita ini hati-hati, apalagi yang kita cela ini misalnya ulama, orang alim punya aib. Kemudian karena kita nggak sepakat dengan pendapatnya, kita cari-cari aibnya, salah-salahnya. Kata Imam An-Nawawi, yang menutupi yang mandub itu adalah menutupi aib orang yang zawil hayat, orang yang memang dikenal baik. Dan yang semisal mereka, yang tidak dikenal sebagai orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi, maka itu sunnah. Kemudian wa amal ma'rufu bidzalik, orang yang memang sudah terkenal maksiatnya, fayustahabbu alla yustara alaihi, maka lebih disenangi agar tidak ditutupi aibnya itu. Orang memang sudah begitu jahat begitu misalnya. Bahkan bal turfa'u qadiyatuhu ila waliyil amr. Bahkan semestinya persoalannya itu dilaporkan saja kepada waliyul amri. Itu kalau memang orang suka maksiat. Kalau enggak jangan begitu. Itu maksiat yang terkait orang yang sudah lewat. Wa amma maksiatun ra'ahu 'alaiha, adapun maksiat yang dia lihat, jadi melihat kemungkaran misalnya, maka wajib dia itu segera mengingkarinya dan mencegahnya sesuai dengan kadar kemampuan dia. Dan di sini dikatakan wala yahillu ta'khiruha, tidak halal, tidak boleh ditunda-tunda. Jadi kalau maksiat itu ada di depan mata, mestinya diingkari, diubah semampu mungkin. Tapi kalau yang sudah lalu dilihat, orang ini orang yang harus dilaporkan kah? Enggak kah? Kalau cukup dinasihati dia berhenti bertobat, lebih baik itu sampaikan.